Muhammad Daud Shah merupakan Sultan Aceh terakhir yang berdaulat. Ia memimpin Kerajaan Aceh Darussalam saat perang berkecamuk. Sebahagian besar usianya dihabiskan dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Aceh. Meski tubuhnya ditawan, ia tak pernah mau melepas tanah airnya ke penjajah. Saat Tunku Muhammad Daud Shah masih bocah, Kerajaan Aceh Darussalam dalam kondisi genting akibat perang. Ia diangkat menjadi Sultan ke-35 Aceh pada usia 7 tahun, menggantikan Sultan Alaiddin Mahmud Shah yang mangkat karena kolera pada tanggal 28 Januari 1874. Pada bulan November 1899, Sultan Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim terpaksa melanjutkan pertempuran di Bukit Cotpi. Pasukan Sultan dan Panglima Polim yang mempunyai persenjataan yang baik telah menyebabkan pihak Belanda kerugian 3 orang tewas dan 8 orang luka-luka, sementara pihak Aceh 34 orang mati syahid. Panglima Polim dan Sultan mengundurkan diri ke bukit-bukit pedalaman di hulu Pesangan. Setelah Belanda menguasai bukit-bukit itu, pada tanggal 21 November 1899 yang dipertahankan mati-matian oleh Tengku di Blang Dalam, kesatuan-kesatuan Aceh berpencar-pencar. Sultan menjikir ke Bukit Kereto, Tengku Cik Pesangan ke Bukit Putau, sedangkan Panglima Polim menuju ke pegunungan di selatan Lembah Pidi. Pada awal tahun 1900, pemimpin-pemimpin Aceh yang sangat berpengaruh adalah Sultan, Panglima Polim, Tengku di Matai, dan Tengku di Barat di daerah Pasir. Tengku Copling, Tengku di Alu Ketapang, Tengku di Rebe, Tengku di Lamcut Pidi, Tengku bin Pekan Meredu, Tengku bin Blang Pidi Aceh Barat, dan Tengku-tengku dari Tiro, Tengku Cik Mait, dan Tengku di Bukit, serta Habib Melabu. Pada awal tahun 1901, Van Hoos merasa perlu pula membersihkan benteng-benteng Aceh yang masih terdapat di daerah Samalanga dan Merdu. Ia dibantu oleh angkatan lautnya dengan mempergunakan kapal-kapal Trom, Edi, dan Sibolga. Setelah dikejar-kejar Belanda di daerah Samalanga, Pedada, dan Pesangan, Sultan menyingkir ke daerah Gayo. Di daerah ini akan dijadikan pusat pertahanan pihak Aceh dan tempat persiapan untuk menyerang musuh kembali. Dengan sendirinya, Belanda ingin menguasai daerah ini, terlebih-lebih mengingat rakyat Gayo telah mengambil bahagian secara aktif dalam perperangan melawan Belanda serta menyokong usaha perang Sabil dengan perbekalan makanan. Di samping itu, kejurun-kejurun atau raja-raja di daerah Danau Laut Tawar dan Darot memberikan segala bantuan kepada Sultan. Dari segenap penjuru, Belanda kembali mengejar Sultan dan Panglima Polim yang telah berpindah tempat ke Gayo, daerah pedalaman yang belum pernah dimasuki Belanda. Rakyat hampir setiap hari menembaki pasukan Morsase Belanda dari lereng-lereng gunung di daerah ini. Diberangkatkanlah Mayor Van Dalen dengan pasukannya September sampai November 1901 dari daerah Pasir dan Letnan 1 Shepon Juni-September 1902 dari Meredu. Meskipun mereka dapat mengalahkan lawannya, tujuan menangkap Sultan dan Panglima Polim tidak tercapai. Apakah yang dilakukan oleh Belanda? Pasukan Morsase di bawah pimpinan Christoffel menyerbu dan menangkap istri Sultan Tengku Putro di Gelumpang Payung pada tanggal 26 November 1902 dan sebulan kemudian, yakni pada hari Natal, menangkap istri Sultan lainnya, Pocut Dimorong, serta seorang putra Sultan di Lamelo, Tuanku Raja Ibrahim. Dengan hasil yang dicapai ini, Belanda mengeluarkan ancaman kepada Sultan bahwa bila mana Baginda tidak menyerah dalam tempo 1 bulan, maka kedua istrinya akan dibuang. Akhirnya tersarung jualah pedang perang Tuanku Muhammad Daud Shah pada tanggal 10 Januari 1903.
Pada tanggal 6 Maret tahun 1907 terjadi serangan atas Kutaraja oleh Kecik Seman dan Pangyusu, kota yang dianggap sangat aman bagi Belanda. Setelah berbulan-bulan mengadakan penyelidikan, Belanda berkesimpulan Sultan bersama beberapa orang lainnya, yaitu Tengku Johan, Panglimanya Hasan, serta Nya Abbas menjadi perencana atas serangan tersebut. Seharusnya Belanda mengajukan Sultan ke pengadilan. Tetapi Gubernur Militer dan Sipil Van Dalen dalam surat rahasianya Ministry van Binnenlandse Zaken de Haag, di dalamnya disebutkan bahwa pengajuan Sultan ke pengadilan di Padang atas dasar artikel 3 Stalbart 1867 nomor 10 Junto Stadblad 1869 kepada Gubernur Jenderal meminta supaya hal itu tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan posisi Sultan masih sangat tinggi di masyarakat Aceh. Dihadapkannya Sultan ke pengadilan akan mengguncang rakyat Aceh. Dalam surat itu dikemukakan juga ketakutan bahwa saksi-saksi tidak berani memberikan kesaksiannya. Keterangan-keterangan oleh mereka dipungkiri karena takut akan pembalasan Sultan dan pengikut-pengikutnya. Selain itu, Van Dalen mengatakan bahwa bila Sultan diajukan ke pengadilan di Padang, ada kemungkinan hakim akan memutuskan pengusiran Sultan hanya sementara dari Aceh. Dengan mengingat kegiatan-kegiatan Sultan serta posisinya, Van Dalen berpendapat bahwa Sultan perlu dienyahkan dari Aceh untuk selama-lamanya. Usul Van Dalen ini diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Demikianlah dengan ketetapan pada tanggal 20 Desember 1907 pemerintah Belanda membuang Sultan ke Ambon. Bersama Sultan turut dibuang pula Tuanku Husin bersama 4 orang putranya, Tengku Johan Lampaseh, Kepala Sagi 26 Mukim, Kecik Syekh dan Nya Abbas. Pukul 12 istri bersama rombongan serta barang-barang diangkut dari kediaman Sultan dan kapal pun berlayar menuju Batavia. Di dalam kapal tersebut sudah ada Tengku Johan dan Tengku Husin dan 4 orang anaknya. Mereka mengalami nasib seperti Sultan. Tiba di Jakarta, Sultan dan rombongannya tidak diperlakukan secara terhormat sebagai Sultan, tetapi diperlakukan sebagai seorang tahanan. Pada tanggal 30 Agustus, Sultan diperiksa oleh Residen Betawi J. Hofland di depan Asisten Residen Riksman yang ikut serta membawa Sultan ke Batavia bersama Sekretaris H. van Sandwich. Dalam pemeriksa itu, ternyata Van Dalen telah menyusun alasan-alasan kenapa Sultan harus diinternirkan dan harus disingkirkan dari Kutaraja. Van Dalen menuduh Sultan melakukan kegiatan subversif. Sultan dituduh sering bertemu dengan panglimanya untuk meneruskan perjuangan anti Belanda, yaitu bertemu dengan Kecik Seman dan Panglima Usu. Dikatakan oleh Van Dalen, Sultan juga menghimpun kekuatan dengan mengadakan pertemuan di Kuala Aceh dekat rumah kepala kampung Kuala Kecik Syekh. Menurut tuduhan tersebut, di bulan Sya'ban ketika diadakan kenduri, Sultan mengadakan perundingan di makam Tengku Musapi di Kuala Musapi. Ketika itu hadir Tengku Johan, Tengku Merah Langgapang, Tengku Syekh Syud Kutu, Tengku Ibrahim Tibang, Tengku Daud Silang, juga hadir istri Sultan, Pocit Dimurung dan Panglima Hasan dan Nya Abbas. Selanjutnya, malam berikutnya Sultan mengadakan pertemuan dengan seorang saudagar Cina di kota Bumbongki, tempat di mana Sultan juga bertemu dengan Kecik Seman dan Panglima Usu. Ketika itulah Sultan memerintahkan Kecik Seman dan Pang Usu bersama pejuang-pejuang untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Disebut juga bahwa Sultan telah memberi uang sebesar $270 melalui perantara Pang Asan dan si Megakali. Harian Inggris Straits Times di Singapura kembali menumpahkan kejengkelannya kepada Belanda
mengenai perang kolonial di Aceh sehubungan dengan penangkapan secara pengecut atas diri Tuanku Muhammad Daud. Dalam penerbitannya bulan Agustus 1907, antara lain menulis, suasana di Aceh kembali menggelisahkan, bekas Sultan telah ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Golongan yang bersahabat dari rakyat Aceh telah diperas dengan kerja paksa dan mereka ditindas supaya memikul beban-beban berat untuk mengangkut barang-barang militer. Begitu pula mereka berat terhadap penutupan pelabuhan yang tujuannya melemahkan perdagangan. Kini penguasa militer sedang berusaha menindas setiap maksud perlawanan. Pada tanggal 5 September 1907, kubu Belanda di Sedu diserang lagi secara hebat oleh pihak pejuang. Ini membuktikan bahwa Tuanku Muhammad Daud mempunyai keinginan yang terus-menerus untuk melawan Belanda, tidak perlu didustakan. Pada 7 September, Sultan mendapat kesempatan untuk mengirim memori Van Vanderdegings kepada Gubernur Jenderal Van Hees, yaitu suatu pembelaan yang rupanya ada juga dibenarkan menurut ketentuan undang-undang kolonial, tapi pada prakteknya hanya sekedar pro forma belaka. Sultan telah mempergunakan kesempatan ini, tetapi berhubungan karena dipakai seorang patrol Belanda untuk menyusun memori pembelaan tersebut, maka lebih banyak dikemukakan bagian-bagian yang tujuannya merupakan kepentingan pribadi. Biaya pembelaan yang Sultan keluarkan sebesar 300.000 guldens dan Sultan membayar dengan emas hanya sia-sia. Belanda tidak menghiraukan pembelaan dari Sultan. Harian Batavian Nieuwsblad di Jakarta yang mencoba menepakkan tajuk rencana yang berupa kecaman dalam penerbitan tanggal 20 Januari 1908 telah membandingkan peristiwa Tuanku Muhammad Daud dengan peristiwa perkara Dreyfus yang pernah terjadi di Prancis. Peristiwa seorang perwira yang harus dijahanamkan walaupun dia tidak bersalah demi kepentingan prestis tokoh-tokoh atasan. 65 tahun berjuang sejak dalam hutan rimba raya, 5 tahun ditawan, 32 tahun dibuang keluar negaranya tanpa pernah menyerah sedikit pun negerinya kepada musuh. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 1939, Sultan wafat sebagai tawanan Belanda dan dikebumikan di pemakaman umum Kemiri, Rawamangu. Setelah dibuang oleh Belanda sampai akhir hayatnya, beliau tidak pernah menginjak kakinya lagi di tanah leluhurnya, tanah Indatunya, tanah Sultan Iskandar Muda, bumi Seramo Mekah.